Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tumbukan. Sebelum masuk jenis-jenis tumbukan, perlu saya beritahukan bahwa hukum kalan momentum. Di sini ketika ada benda bertumbukan baik dua atau lebih, ketika bertumbukan maka berlaku hukum kalan momentum dengan syarat bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Jadi ini adalah syaratnya. Hukum kalan momentum bisa terjadi ketika dua atau tiga benda bertumbukan, namun tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Kita perhatikan contoh ini, gambar berikut. Di sini ada benda A yaitu FA, ya, punya kecepatan FA, kemudian benda B punya kecepatan FB. Benda A punya kecepatan FA, kemudian benda B punya kecepatan FB. Maka dia mengalami tumbukan. Nah, pada saat tumbukan maka muncullah gaya. Nah, setelah dia bertumbukan, ada berapa kemungkinan benda A kembali ke sana. Ini VA aksen. Kemudian benda B ke arah kanan, yaitu VB aksen. Maka sebelum tumbukan dia punya momentum yaitu PA plus PB. Setelah tumbukan dia punya momentum juga PA aksen plus PB aksen. Maka dua-duanya ini akan sama. Bisa saya tuliskan di bawah, PA plus PB sama dengan PA aksen plus PB aksen. Sehingga persamaannya menjadi seperti di bawah itu. Berikut jenis-jenis tumbukan, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna. Nah, ini tumbukan lenting sempurna. Kapan terjadi? Tumbukan lenting sempurna terjadi ketika berlaku penjelasan berikut. Yang pertama adalah berlaku hukum kalan momentum, yaitu persamaannya seperti ini. Yang kedua berlaku hukum kalan energi. Berarti kalau punya EK, dia punya kecepatan awal, EK A, kemudian yang B punya energi kinetik EKB, maka setelah tumbukan dia punya energi kinetik EK A aksen dan EKB aksen. Artinya apa? Di sini tidak ada yang energi yang hilang. Jadi tidak ada energi yang hilang. Apakah mungkin? Ya mungkin aja, cuman kejadiannya susah. Seperti kalau tumbukan di jalan itu ada gaya gesek. Nah, berarti ada energi yang hilang. Misalkan jadi panas dan sebagainya. Yang keempat berlaku hubungan M kali VA plus MB kali VB sama dengan MA kali V aksen, MB kali VB aksen. Dan yang terakhir adalah koefisien restitusinya adalah 1. Mana koefisien restitusi itu perbandingan antara min delta V aksen per delta V. Berikut. Yang berikutnya adalah lenting sebagian. Nah, kalau lenting sebagian berlaku hukum kalan momentum tetap ini, ya.
tetap berlaku hukum kalan momentum. Kemudian tidak berlaku hukum kalan energi. Artinya apa? Ada energi yang hilang. Energi yang hilang. Nah, ada, tidak semuanya ada. Berarti nanti EK sebelum tidak sama dengan EK sesudah tumbukan. Sesudah. Berarti kan EK-nya pasti besaran yang ini. Nah, nanti EK-nya, EK sebelum ini akan lebih besar daripada EK aksen. Berarti kan ada selisihnya. Selisihnya itu yang berubah bisa menjadi energi panas, ya, energi panas, atau jadi usaha, atau yang lainnya, banyak macamnya. Kemudian koefisien restitusinya adalah kurang dari 1 lebih dari 0. Misalkan E-nya adalah 0,1 misalkan. Seperti itu. Atau 0,9 misalkan. Kan ini kurang dari 1. Tidak masalah. Berikutnya adalah tidak lenting sama sekali. Nah, setelah tumbukan benda akan bergabung. Jadi misalkan ini saya gambar di bawah. Ini ada benda di atas lantai, kemudian ditembak misalkan, ditembak dengan peluru. Ini ada benda 1, benda 2. Maka setelah tumbukan, misalkan pelurunya masuk di dalamnya, bersarang di sini. Ini punya kecepatan sendiri, yang benda pertama V1, ini punya V2 misalkan, atau V2-nya 0 karena dia posisi berhenti di lantai. Maka ketika bergerak, V1 akan sama dengan V2. V1 aksen akan sama dengan V2 aksen, atau boleh dikatakan V aksen. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal yang kaitannya dengan ini, nanti ada persamaan, ada 2 persamaan di tumbukan, yaitu yang pertama persamaan hukum kalan momentum, P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Dan yang kedua punya persamaan E sama dengan min delta V aksen per delta V. Kalau pakai sini tok sudah cukup, berarti ya sudah. Kalau sini aja tidak cukup, bisa dilanjutkan pakai persamaan kedua. Nah, perlu kalian ketahui untuk penjabaran persamaan ini, ya, persamaan ini bisa dijabarkan min delta V-nya, delta V aksennya misal yaitu V2 aksen min V1 aksen. Kemudian delta V-nya adalah V2 min V1. Jadi harus disatukankan di sini, kalau di depan 2, di belakang 1. Yang bawah juga gitu. Di depan 2, di belakang 1. Nah, bisa pakai penjelasan ini. Sedangkan karena V itu vektor, jadi karena V itu vektor ya, maka nanti kalau ke kanan dianggap plus, ya, ini juga plus misalkan. Ini arahnya bergerak sana, berarti nanti ini hasilnya plus. Kalau misalkan ada benda kecepatannya ke kiri, maka dianggap min. Ini kesepakatan kalian. Nah, saya tekankan ini. Nilai negatif positif harus dimasukkan juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi kalian yang sekarang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.